Sahabat UKI, kehebohan kasus transaksi janggal dan dugaan pencucian uang senilai 349 triliun yang mulanya hanya disebut di Kementerian Keuangan menyedot perhatian kita semua. Kasus yang awalnya dibuka oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga sekaligus Ketua Komite TPPU, ini mengalir bagai bola salju. Bahkan drama saling tantang dan buka-bukaan terjadi antara Prof. Mahfud MD dengan beberapa anggota Komisi 3 di DPR. Sahabat UKI, di sini saya tidak hendak larut dalam persoalan angka dan data. Walau realitas ini mengindikasikan demikian canggihnya para manipulator yang bermain dengan data dan angka. Saya hanya ingin menegaskan bahwa negeri kita memang nyaris ditelan habis oleh para maling yang menghisap habis uang rakyat dengan segala modusnya yang semakin canggih. Negeri kita benar-benar menjadi ajang pesta pora penjarahan yang dilakukan oleh para oligarki dan kaki tangannya di pemerintahan. Kasus 349 triliun ini kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es. Dan di sana Prof. Mahfud berdiri dengan berani untuk mulai membongkarnya. Prof. Mahfud mungkin memang tergolong sosok langka yang masih tersisa di negeri ini. Sepak terjangnya membuat jantung kita berdebar. Dialah salah satu sosok yang saat ini masih punya nyali dan keberanian mengungkap kebenaran yang dia yakini. Sebuah mental baja yang berdiri kokoh. Keberanian yang ditunjukkan Prof. Mahfud bukan datang tiba-tiba. Sejarah tempat terjang keberanian membentang jauh sebelum dia menjabat sebagai Menpolhukam. Sebutlah bagaimana saat dia menjabat Ketua MK, Prof. Mahfud dengan sangat berani membuka rekaman percakapan di sidang MK yang mengkriminalisasi mantan komisioner PKPK Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Bagaimana dengan berani Mahfud mengatakan harus ada yang dihukum mati dalam peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan 135 saudara kita. Dia juga tanpa tedeng aling-aling mengungkap adanya dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Membongkar kasus bandar narkoba yang melibatkan Jenderal Teddy Minahasa. Bahkan dia berani melawan kekuatan-kekuatan besar seperti kekuatan mafia dan oligarki. Sahabat UKI, dalam sebuah negeri di mana keberanian menjadi sebuah kemewahan, di mana keberanian adalah sebuah pertaruhan nasib, memang sangat dibutuhkan nyali yang besar untuk mengungkap kebenaran. Mengapa? Karena saat ini kita hidup di negeri dengan sinisme yang begitu meradang. Kita bernapas dalam udara yang sesak dengan kebencian dan kemunafikan yang dipelihara. Dan di sana keberanian berkata jujur bisa menjadi bumerang. Jujur salah, tidak jujur salah. Itu realitas yang menjadi dilema negeri kita saat ini. Sahabat UKI, dalam situasi semacam ini, untuk menjadi berani mengatakan kebenaran memang dibutuhkan kenekatan 24 karat. Bahkan lebih mengerikan dari Orde Baru yang dengan demikian represif mengancam kita untuk tetap bungkam. Di zaman Orde Baru, kita tahu siapa yang kita lawan dan tahu apa konsekuensinya. Namun di zaman ini, musuh bisa berarti siapa saja. Mungkin mereka adalah orang-orang tadi pagi menjabat tangan kita dan memeluk kita. Atau yang semalam asik bersenda gurau di sebuah kafe misalnya. Berbeda dengan Orde Baru yang punya demarkasi jelas. Zaman ini kita punya 1000 topeng. Kemunafikan adalah keseharian kita. Makanya keberanian saat ini punya kengerian yang lebih menggedor mental dan nyali kita. Justru karena kita tidak tahu apa yang bakal menimpa kita di ujung sana. Sahabat UKI, tapi bagaimanapun untuk tetap menjadi manusia kita butuh harapan. Kita butuh panutan untuk dijadikan suluh penerang jalan agar kita tidak tersesat. Terlepas dari berbagai nada sumbang yang mengatakan Prof. Mahfud saat ini sedang mencari panggung jelang Pilpres, serta tudingan memiliki ambisi politik. Namun sedikit banyak kita menemukan ada harapan dalam sosok lelaki dari Sampang Madura ini. Kita berharap Mahfud bisa menjadi sosok seperti Bang Lopa yang berani menegakkan hukum dan menegakkan keadilan walau harus berhadapan dengan banyak pihak. Bahkan mungkin jabatan dan jiwa menjadi taruhannya. Kita berharap semoga Mahfud MD bisa istiqomah. Sahabat UKI,
untuk itu tidak berlebihan kiranya. Kalau saya berpendapat bahwa mestinya Mahfud MD justru terjun dalam Pilpres kali ini. Setidaknya jabatan wakil presiden layak untuk dia, siapapun presidennya. Kelemahan kita dalam pemerintahan kali ini adalah penegakan hukum. Kita lihat bagaimana penegakan hukum tertatih-tatih mengejar kejahatan yang terjadi. Kita butuh orang kuat, sebutlah Mahfud MD, yang bertugas sebagai pengawal penegakan hukum ketika menjadi wakil presiden. Saya kira ini bahkan lebih baik untuk bangsa kita. Semoga